Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dengan NIM 2402010101063 dari kelas MJ 401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menganalisis esai pribadi saya yang telah saya tulis sendiri dengan judul Strategi Digital Marketing sebagai Upaya Pengembangan UMKM di Indonesia. Topik ini saya pilih karena keresahan pribadi ketika melihat kondisi UMKM di sekitar saya. Saya melihat cukup banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk berkualitas dan potensi besar untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Namun, karena terkendala keterbatasan dalam memanfaatkan digital marketing, produk-produk tersebut menjadi kurang dikenal dan kurang dilirik oleh masyarakat luas. Dari situ, saya merasa penting untuk mengangkat topik ini agar dapat menunjukkan bahwa digital marketing bukan sekedar tren, melainkan strategi yang benar-benar dapat membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas, asalkan diterapkan dengan tepat dan didukung oleh literasi digital yang memadai. Masuk ke bagian analisis paragraf pembuka. Menurut kerangka Oshima dan Hauge 2006 yang dibahas pada sesi 9, paragraf pembuka idealnya berbentuk model corong. Dimulai dari pernyataan umum lalu semakin mengerucut hingga berakhir pada pernyataan tesis yang mengarah pembaca ke tubuh esai. Pada esai saya, pernyataan umum dibuka dengan kalimat bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape bisnis di Indonesia secara signifikan, yang saya perkuat dengan data APJII 2024 mengenai terus meningkatnya jumlah pengguna internet. Kalimat ini kemudian mengerucut lewat kontras dengan temuan Krisnawati 2018 mengenai kesenjangan literasi digital antar pelaku UMKM. Sebelum akhirnya sampai pada pernyataan tesis di akhir paragraf pembuka, yaitu bahwa tulisan ini akan membahas bagaimana strategi digital marketing dapat menjadi upaya pengembangan UMKM di Indonesia sekaligus tantangan yang menyertai penerapannya di lapangan. Kalimat tesis ini yang menjadi peta arah bagi seluruh tubuh esai. Masuk ke analisis tubuh esai. Tubuh esai saya terdiri dari 4 paragraf mengembang, dan masing-masing membahas satu subtopik yang mendukung pernyataan tesis. Sesuai kaidah bahwa setiap paragraf tubuh esai menguraikan satu subtopik secara terpisah. Paragraf pertama membahas media sosial didukung oleh penelitian Sayarang 2020. Paragraf kedua ditandai transisi. Selain media sosial, pemanfaatan e-commerce dan marketplace juga menjadi strategi. Membahas e-commerce dan marketplace didukung penelitian Rusdi, Amiani, dan Murjana 2022. Pada paragraf ketiga memakai transisi, penerapan strategi digital marketing yang tepat juga terbukti mampu. Membahas keunggulan bersaing didukung dengan penelitian Wardana 2015. Paragraf keempat memiliki transisi kontras meski demikian, untuk beralih ke pembahasan tentang kembali merujuk pada Krisnawati 2018. Penggunaan kata transisi eksplisit di setiap awal paragraf ini menunjukkan bahwa esai saya sudah cukup memperhatikan kaidah penulisan transisi antar paragraf yang dibahas pada sesi 9, sehingga pembaca dapat mengikuti pergantian subtopik dengan mudah. Masuk ke analisis paragraf penutup. Paragraf penutup esai saya dibuka dengan transisi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kata transisi umum untuk memulai kesimpulan sebagaimana dibahas pada sesi 9. Dari sisi teknik penulisan simpulan, esai saya menggunakan 2 teknik sekaligus. Yang pertama menyinggung kembali pokok-pokok pembahasan secara singkat, yaitu pemanfaatan media sosial, e-commerce, dan marketplace. Yang kedua, menyarankan solusi dan rekomendasi yang ditandai transisi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar pelaku UMKM akademis dan pemerintah. Paragraf penutup ini hanya terdiri dari 1 paragraf, sehingga sudah sesuai dengan kaidah bahwa paragraf penutup semestinya ringkas dan padat. Masuk kekuatan esai. Struktur pembuka mengikuti pola umum kekhususan model corong dengan pernyataan tesis yang jelas di akhir, sehingga arah pembahasan mudah diprediksi pembaca. Setiap paragraf tubuh konsisten membahas subtopik dan diberi kata transisi eksplisit di awal kalimat, memudahkan pembaca mengikuti pergantian topik. Argumentasi didukung sumber-sumber jurnal ilmiah yang relevan dan kredibel, bukan sekedar opini pribadi. Paragraf penutup menggabungkan 2 teknik simpulan sekaligus, merangkum pokok bahasan dan menyarankan solusi sesuai kaidah penulisan paragraf penutup yang baik. Masuk ke bagian kontribusi dan pesan penting. Melalui esai ini, kontribusi yang ingin saya berikan adalah membuka kesadaran bahwa digital marketing merupakan salah satu jalan paling realistis bagi UMKM di Indonesia untuk berkembang dan bersaing di era digital saat ini.
Pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah harapan agar kedepannya semakin banyak pelatihan-pelatihan digital marketing yang mudah diakses, murah, bahkan jika kemungkinan gratis secara efisien bagi pelaku UMKM. Dengan begitu, keterbatasan literasi digital yang selama ini menjadi penghalang dapat diminimalkan. Dan UMKM-UMKM potensial yang selama ini kurang dilirik dapat lebih dikenal luas serta memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. Demikian presentasi dan analisis yang dapat saya sampaikan mengenai esai saya Strategi Digital Marketing sebagai upaya pengembangan UMKM di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan refleksi bersama akan pentingnya digital marketing bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.